Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Ini pertemuan kali ke-8 didaktif, ya didaktif ke-8 bersama Dr. Fatimah Radi, MKes. Sekadar info, beliau teman saya kemarin di Man Model Makassar, dan eh, kami berdua ini adalah orang yang memilih jalan sesat. Jalan sesat yang saya maksudkan adalah beliau ahli di dalam bahasa tapi mengambil IPA. Saya kemarin senang dengan matematika, tiba-tiba lari ke bahasa. Artinya proses penyesatan yang insya Allah akan berkah dengan sendirinya. Banyak kenangan saya bersama Fatimah, termasuk teman main catur dulu di Man Model, di lantai Jadi, 2, apalagi kalau suaranya yang keras lantang itu. Makanya saya secara pribadi, Fatimah jangan ambil keahlian di bagian apa jantung karena bahaya. Bisa-bisa kaget nanti pasien dulu. dengar Baik, suaraku, Di. eh ah, kedengaran Kalau Ji? didengar suaraku, iya kedengaran. Oh Iya, iya. iya, iya, kedengaran, Di. Apalagi kalau dari lantai 1 itu, kentar suaranya Fatimah ini. Apalagi kalau di rumah sakit itu, oh, dari luar itu sudah kedengaran. Kenapa langsung masalah privasi dibincang ini? Baik, Dokter Fatimah sekarang bertugas di Puskesmas ya, Tamamaung. Iya, Puskesmas Iya, mau, oke. iya. Dan sekarang memiliki satu suami dan dua anak. Dan insya Allah anak mungkin bisa ditambah, tapi kalau suami cukup satu saja memang. Baik, Cocok, Di. eh, AADC, bukan ada apa dengan cinta, tapi ada apa dengan COVID-19 atau ada apa dengan Corona. Ini yang menjadi persoalan kita hari ini memang, karena banyak yang beredar di media sosial mengatasnamakan konspirasi lah, mengatasnamakan COVID ini sepertinya bagian dari rekayasa yang dilakukan oleh dokter dan sebagainya, sampai eh, kita pun simpang siur untuk menerima pemberitaan seperti ini. Kita butuh konfirmasi langsung dari seorang dokter yang memang eh, pasti punya diskursus berkaitan dengan COVID-19. Pertanyaan sederhananya memang, Langsung ada apa bertanya sebenarnya ini, Pak. dengan corona? Oh, gitu. Langsung aja. Pokoknya saya Ih. bertanya dan kemudian kita berikan gambaran Aduh. secara garis Oh, gitu, besar gitu, gitu. Oh, dengan iya, 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 iya. kasus corona atau COVID-19 ini. Silakan, Oh, waktu dan iya, tempat. oke, Pokoknya bebas siap. saja lah. Ya, kita diskusi-diskusi ringan saja, karena Mandi. Iya. Ya, kedengaran di Kayak main suaraku, Pak? catur, Ki. Kedengaran, Iya, kedengaran, siap, siap. kedengaran. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Dr. wabarakatuh. Fatimah, sudah diperkenalkan tadi, sehari-hari tugas di Puskesmas Tamamaung sebagai dokter umum. Terima kasih buat teman saya, saudara saya Andi Karman yang mengundang saya untuk bincang-bincang santai di acara didaktif, diskusi daring interaktif bersama Perpustakaan Supiati. Jadi sekitar 3 minggu yang lalu itu, Karman, saya panggil Karman saja, Di. Iya, akar juga bisa, Ya, terserah. ya, Karman menghubungi saya untuk menjadi host, bintang tamu, bintang tamu Bintang tamu dalam di acara saya. acara ini didaktif bersama Perpustakaan Supiati. Awalnya saya sebenarnya ragu ini, Karman, untuk menerima, karena saya ini kompetensiku dokter umum, kasihan. Oh, gitu. Ada banyak teman sejawatku yang jauh lebih kompeten. Kalau kita mau saya hubungkan boleh ya, karena yang seperti ini kan pembahasannya sebenarnya dalam sekali. Belum lagi nanti banyak yang bertanya apa yang menjurus kemana-kemana spesialisasi begitu. Nanti barangkali saya akan membahas sesuai kompetensi saya saja sebagai Sip, dokter sip, sip, sip. umum. Nah, jadi saya ambil tema awalnya pertama new normal, Karman. Pertamanya saya mau Gitu. bikin tema new normal karena waktu itu kita hubungi Kak, kan masih hot-hotnya itu new normal tuh, New pemerintah normal. canangkan Nanti kita menjelang hubungkan ke lebaran sana waktu juga. itu.
Ya. Tapi saya rasa kalau kita bicara new normal sekarang agak ngeri-ngeri sedap, Karman. Karena Betul. melihat kurvanya naik-naik terus, saya kok jadi tidak berani bahas ini new normal. Karena khawatirnya nanti apalagi saya punya statement sebentar viral kita. Jadi saya pikir ganti topik sajalah, tah? COVID ya. Ya, tapi topiknya masih seputar itu. Sip, sip, Karena sip. kebetulan kemarin itu di Facebook saya sempat menulis tentang AADC, ada apa Iya. dengan COVID-19 atau corona. Corona. Jadi saya pikir corona atau AADC. Iya. Ada apa Betul, dengan betul, corona? Jadi saya pikir mending ini saja. Kita bahas secara ringan saja, santai-santai saja mengenai penyakit ini, mengenai virus ini. Mudah-mudahan bisalah bermanfaat buat orang lain. Karena sebenarnya saya tujuan di sini untuk edukasi, Karman. Betul. Karena saya terus terang saya ini saya bukan ahlinya, Karman. Banyak sekali yang ahli di bidang inilah seharusnya kalau mau jadi pembicara, tapi saya di sini mau mengedukasi ahli saja. dibanding saya kita. Saya ahli bikin status, Karman. Update status gitu, saja sama Siap. Jadi kita bahas saja ini dulu sebelum bahas jauh-jauh tentang COVID-19. Kita berkenalan dulu lah sama yang namanya virus corona. Karena ini virus corona kayaknya mulai booming akhir tahun 2019 sih. Kayaknya kita baru ternyata ada virus namanya corona di akhir tahun 2019 lah, ketika masuk di Indonesia itu bulan 1, bulan 2 baru kita tahu, sebagian besar masyarakat baru tahu ada tuh namanya virus corona. Padahal virus corona ini sebenarnya sudah lama sekali ada. Sudah jauh-jauh hari, tahun-tahun, sejak tahun 1930-an itu peneliti sudah teliti ini virus yang namanya virus corona. Sudah lama sekali. Jadi waktu kakek nenek tak masih main kelereng berkali, Karman. Ada mini virus gitu corona. Iya. Iya. Cuman kurang populer dia, masih tidak populer karena mungkin penyakitnya biasa-biasa saja. Kan? Sebenarnya ini virus corona spesiesnya banyak, jenisnya banyak. Tapi yang kemudian terkenal, istilahnya populer karena penyakit yang ditimbulkan ternyata cukup bikin kaget manusia itu. Sebelum ada virus yang ini ya, COVID ini ya, sebelumnya itu ada di tahun 2002-2003, namanya SARS. Kita tahu gitu. Iya. Pernah dengar? Betul. Itu SARS gitu. Itu namanya kepanjangannya dulu ya, Severe Acute Respiratory Syndrome. Itu disebabkan oleh virus corona juga. Nah, namanya SARS-CoV. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Jadi pada tahun 2002-2003 virus ini akhirnya mulai kedengaran. Dia kemudian berkembang lagi, ada lagi virus baru yang menyebabkan penyakit MERS. Kita tahu juga MERS. Pernah dengar? Kalau itu enggak. Pernah dengar sih, populer, tapi kalau kurang. Tapi enggak heboh-heboh banget lah, SARS pernah. Nah, kalau MERS ini dia di tahun 2012-an lah menyerang di Timur Tengah pertama kali. Makanya namanya Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, MERS-CoV. Ini corona juga penyebabnya. Tapi jenisnya kita sebutnya MERS-CoV. Jadi dua ini penyakit yang cukup populer di kalangan medis terutama ya. Itu penyebabnya adalah virus corona. Dan ternyata dia masih satu keluarga, masih satu famili lah, sepupunya lah ceritanya dengan virus corona yang sekarang. Jadi spesiesnya itu masih mirip-mirip. Makanya virus corona yang sekarang itu dinamakan SARS-CoV-2. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus kedua, jilid 2-nya. Karena ceritanya mirip-mirip dengan SARS yang kemarin ini. Tapi ternyata setelah diteliti, virus ini kok perkembangannya cepat sekali menular. Lebih cepat, betul. Lebih cepat menular, lebih heboh jadinya, karena cepat menular, terus angka kematiannya juga lumayan tinggi dibanding penyakit virus-virus sebelumnya, coronavirus sebelumnya. Karena kan ada juga, tapi tidak heboh-heboh banget, karena mungkin itu penularannya tidak terlalu masif. Kemudian angka kematiannya juga tidak terlalu tinggi, jadi dia tidak terlalu populer di kalangan
masyarakat umum ya, meskipun di medis sih kita sudah tahu. Nah, jadi sudah setidaknya ada gambaran sedikit ya tentang virus corona ini, Kak Mandi. Sejarah awalnya nih corona. Jadi jangan sampai kita pikir corona ini virus baru, nah jangan. Baru. Gitu. Sebenarnya sudah zaman dahulu kala itu sudah ada. Oke, kemudian yang perlu kita ketahui lagi tentang corona ini, saya bahas yang kulit-kulitnya saja. Nah, tentang penularannya, saya rasa semua orang sudah tahu Mila tentang penularannya ini, virus corona. Belum mungkin dia saya jelaskan saja sedikit. Pokoknya jelaskan saja yang perlu dibagikan. Sebentar saya jelaskan baru kita mengerti nih. Tidak jadi kita bahas rame-rame saja. Yang paham maupun saja. Tidak, setidaknya kita klaim bahwa kita tidak tahu apa-apa ini. Iya. Jadi tadi sudah ya. Jadi ini kalau saya sebut virus corona, sekarang mengarah ke virus corona maksudnya adalah yang SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus yang kedua. Ini yang saya maksud, atau kalau yang sekarang, kalau saya cuma bilang virus corona, karena sebenarnya corona itu luas, tapi kita persempit ke situ, SARS-CoV-2 atau kalau WHO sebutnya 2019 Novel Coronavirus. Itu sebutan lainnya virus corona ini, yang kemudian akhirnya bisa menyebabkan penyakit COVID. Coronavirus disease 19, disebutnya begitu kalau pengkodeannya. Jadi virus corona ini menyebabkan penyakit COVID-19. Nah, kemudian bagaimana caranya virus ini menyebabkan penyakit? Bagaimana proses penularannya? Mungkin saya rasa sudah banyak edukasi tentang itu. Virus ini menular terutama melalui saluran napas. Karena ini memang jenisnya menyerang saluran napas. Dia menular melalui droplet. Kita tahu droplet muncrat. Kalau kita ngomong ada muncrat begitu. Apakah itu air liur, percikan liur? Iya. Jadi kalau kita ngomong kan kadang-kadang ada muncrat. Iya, muncrat. Nah, itu disebut droplet. Itu dia menular lewat situ. Kalau misalnya ada orang yang terkontaminasi misalnya dengan COVID-19, kemudian dia berbicara, terus muncrat gitu, terus dihirup oleh orang lain, itu kemungkinan bisa menularkan. Kemudian bisa juga tertular lewat kontak langsung, kok mak. Lanjut. Grogi kan? Bukan grogi, semangat dulu. Digeser-geser kameraku saya jadi grogi, nggak ada suamiku. Kalau bisa diturunkan sedikit. Pak, turunkan yang sedikit. Ya, karena dia nonton kan suamiku, ya saya grogi. Jadi kasih turun sedikit beden, Pak. Ya. Oke, thank you. Keren Ki sekarang. Oke, sip. Lanjut. Iya. Itu ada Yayat MD. Bilang kasih turun kameramu memang. Oke, siap Kak Dayat. Saya tidak baca ini komen-komen. Pokoknya fokus bicara kita. Saya bertugas untuk anu. Iya, kita fokus bicara. Tidak bercabang pikiranku. Terus sudah ya tadi droplet. Ingat kina saya kalau sedih bela kalau saya menjelaskan baru orang tidak ingat apa yang saya jelaskan, sia-sia suaraku. Jadi yang pertama droplet, percikan liur. Kemudian virus ini bisa menular melalui kontak langsung. Misalnya bersalaman, kita kontak langsung tangan, cipika-cipiki, itu juga kontak langsung bisa tertular lewat situ. Kemudian berikutnya proses penularan, kalau misalnya kita menyentuh permukaan barang, benda mati ya, yang sebelumnya sudah terkontaminasi oleh si virus itu. Misalnya ada orangnya positif COVID-19, kemudian dia memegang meja atau apa, itu paling sering, misalnya gagang pintu, handphone, lift ya, terus kemudian kita memegangnya, itu terus sudah itu kita gosok-gosok hidung, kucek-kucek mata atau menguap misalnya, itu virusnya bisa menginfeksi lewat situ, masuk lewat saluran napas kita. Jadi perlu kita tahu juga karena virus corona ini pada benda mati punya umur tersendiri, ada usianya, umur hidupnya lah. Apakah dibilang itu usianya malah masa hidupnya, masa hidupnya pokoknya dia bertahan hidup. Ceritanya bertahan hidup. Dia bertahan hidup pada benda mati. Misalnya pada aluminium dia bisa bertahan 2-8 jam. Kemudian pada besi virusnya bisa bertahan 4-8 jam. Pada kayu bisa sampai 4 hari.
kaca 4 hari, kertas 4 sampai 5 hari, plastik bisa sampai 5 hari. Terus di pakaian, di kain itu ada yang melaporkan bisa bertahan sampai 1 hari, ada juga yang bisa, ada juga referensi yang mengatakan sampai 2 hari. Nah, kalau di udara, virus corona ini dilaporkan menurut penelitian bisa bertahan sampai 3 jam. Jadi misalnya itu hati-hati Ki, sentuh-sentuh barang sembarangan, toh jangan milah kalau tidak penting-penting amat, toh. Misalnya itu kayak gagang pintu, makanya kenapa disuruh semprot-semprot itu desinfektan gagang pintu tak, karena siapa tahu ada orang sudah pegang itu positif, terus kita pergi pegang lagi. Atau uang kertas misalnya, tak? Uang kertas, dia kan kertas, tadi saya bilang medianya dia bisa bertahan itu virus 4 sampai 5 hari. Jadi kalau misalnya uang kertas itu terkontaminasi, misalnya ada orang habis pegang ini, terus kita pergi pegang juga, nah, itu bisa kita terkontaminasi virusnya. Misalnya kita habis pegang, kita udah cuci tangan, kita pergi ngupil tuh, ya itu bahaya itu. Jangan sekarang ngupil sembarangan atau menguap, hati-hati, jangan sampai tangan tak ini ada virusnya, habis pegang-pegang sana sini. Itu kami disuruh rajin-rajin cuci tangan, karena kita tidak tahu benda apa yang kita sentuh itu ternyata siapa tahu ada kontaminasi virus di situ, lah. Okay. Ya kalau ada yang mau kita tanya memang Mina supaya saya tidak lupa-lupa. Lanjut saja. Iya. Memang saya mau tanya dulu apa yang membedakan sehingga corona itu beda bertahan hidupnya dengan berdasarkan tempat ataukah bahan yang disebutkan tadi? Ya, dia mediumnya memang seperti itu, media hidupnya. Iya, gitu ya? Media hidupnya. Kalau jadi itu mungkin nanti ahli virus bisa jelaskan, toh. Kita pergi pegang hidung lagi, jadi kita pegang hidung tak, saya juga cuci tangan. Aman, sudah Kak Mandina, pakai Kak sandai kalau perlu. Iya, iya pakai baik clean dia. Iya, itu memang yang agak susah itu. Kayak saya dari tadi gatal sekali hidung, mau pegang ini kan begini kebiasaan toh. Kita pegang hidung, kucek-kucek mata. Ada katanya yang begini deh. Itu etika batuk bersin. Sebentar boleh dijelaskan, toh? Oh, iya, ceritakan tongga itu. Iya, boleh. Iya, tanya-tanya saja. Selama saya bisa jawab, Karman saya bisa. Kalau saya tidak tahu, nanti kita serahkan ke ahlinya. Nah, karena ini saya mau bicara sesuai kompetensiku saja. Nah, lumayan. Kemudian apa lagi? Apa namanya? Lumayan membosankan. Lumayan dapat gratis ini konsultasi gratis bersama Dokter Mimang. Lanjut tadi itu. Jadi sudah ya masalah penularannya toh dengan masa-masa hidupnya virus. Kemudian kita mulai masuk ke gejalanya. Apa sih gejalanya? Kalau kira-kira kita kena COVID atau bagaimana? Atau misalnya orang-orang di sekitar tak toh? Jadi gejala COVID itu bervariasi. Ada yang tidak bergejala, tapi nanti sebentar kita cerita ini tentang yang tidak bergejala karena panjang ceritanya. Jadi kita mulai dari gejala, ada namanya gejala ringan, gejala sedang, sampai gejala berat. Nah, kalau untuk gejala ringan itu biasanya pilek-pilek saja. Kita mirip-mirip influenza karena memang kan dia satu keluarga jenis dengan virus flu yang lain, pilek ringan, bisa ditemukan demam, batuk-batuk kering, umumnya batuknya batuk kering ya. Kemudian untuk gejalanya berlanjut itu biasanya ada yang mulai nyeri-nyeri tenggorokan, kemudian mulai kehilangan gangguan pernapasan. Ini juga cukup khas ini, kehilangan fungsi penciuman. Karena kan virus corona itu nempelnya di sini, di daerah-daerah hidung itu, jadi dia bisa menyebabkan kehilangan fungsi penciuman. Dan lebih beratnya lagi karena cuman memang ini agak jarang ditemukan. Virus corona itu kan tidak jarang juga sih, ada banyak kasus ya kalau kita masuk ke rumah sakit ya, itu virus COVID-19 untuk gejala yang berat bisa sampai nyeri dada, sesak nafas, sampai penurunan kesadaran atau kehilangan kesadaran. Jadi itu untuk gejalanya. Nah, ini gejala umum ya, tapi ini kan namanya virus COVID-19 ini masih baru, sampai sekarang juga masih terus diteliti nih perkembangannya. Makanya itu juga dikit-dikit ada misalnya perubahan protokol, dikit-dikit apa dari WHO ada lagi perkembangan terbarunya, karena memang masih dipelajari nih. Kasus-kasus kekinian itu ada, kita baca, kita jumpai virus corona ternyata kok bisa menyebabkan sakit jantung atau bisa menyebabkan stroke. Ada ya kasus-kasus kita dapat seperti itu, meskipun ya memang jarang, tapi ada dilaporkan. Nah, kalau kita lihat dari sifat virusnya
virus corona ini, kita sebenarnya belajar patofisiologi nih kalau mungkin cerita begini. Tapi untuk mudahnya itu, virus corona ini kalau masuk ke dalam darah, dia bisa bikin kental kita punya aliran darah. Bukan aliran darahnya, kental darata. Dia kasih kental darata ini virus corona. Akhirnya aliran darah pasti terganggu. Untuk pembuluh darah kecil itu, misalnya di otak, di jantung, kalau sudah ada juga, misalnya itu di pembuluh darah kecil ada kayak lumut-lumutnya tuh. Misalnya itu lumut-lumut kan dari plak-plak aterosklerosis itu kalau misalnya di pembuluh darah kecil itu seperti di otak misalnya terus tersumbat di situ karena kentalnya darah kita ini akhirnya bisa menyebabkan stroke. Atau kadang ada lagi kasus bisa sampai pecah pembuluh darah. Ini yang kita sebut stroke hemorrhagic. Kemudian kalau kejadiannya di jantung, sumbatannya di jantung, ya ini yang bisa menyebabkan gangguan di otot jantung, malah bisa sampai gagal jantung. Makanya ada beberapa kasus meskipun jarang, itu bisa dilaporkan, oh ternyata dia serangan jantung. Kok tiba-tiba didiagnosa COVID, kan begitu biasa kan? Ya, betul. Ini kok baca di berita, pasien serangan jantung didiagnosa COVID. Kalau orang mulai lagi tuh teori cocok logi, kenapa ini jantung COVID misalnya, stroke COVID, semua berak-berak COVID, bahkan begitu sekarang. Kenapa ini dikit-dikit COVID, semua orang begini begitu. Ada namanya patofisiologi, sebenarnya ada hubungan-hubungannya. Makanya kalau ada seperti ini serahkan pada ahlinya gitu. Jangan kita berasumsi sendiri, apa hubungannya sakit jantung dengan COVID, apa hubungannya itu stroke dengan COVID misalnya ya. Itu gunanya ada dokter spesialis, itu bagiannya mereka, harusnya mereka yang menjelaskan. Cuman ini saya bahas secara umumnya saja, supaya bisa melurus-luruskan sedikit itu yang bengkok. Nah, memang banyak sekali isu simpang siur yang kita lihat karena ini sekarang karena tiba-tiba semua orang jadi ahli gitu. Tiba-tiba semua orang bisa jadi dokter. Iya. Bersusuk membagikan lagi. Itu dia. Semua orang tiba-tiba bisa mendiagnosa penyakit. Semua orang kecuali dokter kan begitu. Semuanya orang justru dokter ini yang dipojokkan ini dalam mendiagnosa karena tiba-tiba begini jadi COVID. Dokternya itu sekolah jika kan begitu. Jadinya malah ada yang bilang itu percuma sekolah tinggi-tinggi kalau apa itu yang kemarin sampai akhirnya dilaporkan. Ini kita juga dokter tidak sembarang itu kita mau diagnosa COVID karena tidak mungkin itu dokter mau bilang COVID kalau anu tidak COVID karena ada pertanggungjawabannya. Kita kalau mau sumpahnya dia. Iya, ada sumpahnya dan harus ada yang tertulis itu. Jadi kalau misalnya itu pemerintah membeberkan itu data COVID sekian positif, sekian meninggal, terus ada lagi tuh pernah di Instagram yang betul-betul itu COVID kah? Bukan gara-gara mau dapat apa itu dikasih COVID. Tidak sembarang itu kodong orang kasih COVID orang diagnosa dokter. Pasti ada hasil swabnya minimal itu kalau untuk mau bilang dia COVID atau bukan. Itu kan gold standarnya adalah swab. Sebentar kita bahas tentangnya atau pemeriksaan. Iya, bedanya rapid dengan swab. Oh iya, sebentar boleh. Oke. Jadi sudah tadi ya kita bahas tentang itu yang masalah gejala-gejala lain yang cukup unik. Nah, lain keluhannya, tiba-tiba COVID. Bukan gangguan pernafasan, tiba-tiba COVID. Ternyata ada patofisiologinya sebenarnya. Cuman kan tidak mungkin itu kita mau jelaskan satu-satu ke masyarakat. Setiap kasus toh. Nah, kemudian sekarang selain gejala-gejala itu tadi, ternyata setelah berjalan lagi, diteliti lagi, ternyata kalau di Indonesia itu ditemukan sekitar 80% itu kasusnya positif COVID tapi tidak bergejala. Banyak yang begitu karena itu yang kita sebut apa? Kita tahu aja mungkin OTG. Orang tanpa gejala. Jadi dia ini OTG ini adalah orang yang tidak ada gejalanya, tapi setelah di tracking, biasanya orang OTG ini kita temukan pada saat tracking, pelacakan. Misalnya ada satu orang ini yang positif nih, satu orang positif itu tugasnya ini kasihan petugas di puskesmas ini tracking. Satu pasien yang positif itu membuat tambah pekerjaannya tenaga kesehatan. Berlapis-lapis lagi, tambah banyak. Karena kita harus tracking banyak orang di sekitarnya. Nah, disinilah kadang ditemukan, loh kok ini dia positif ternyata. Tapi tidak ada gejalanya. Dia sehat-sehat, dia beredar ke sana kemari. Masalahnya pas di tracking, dilacak, ternyata dia positif. Nah, ini yang bahaya. Karena dia sudah pergi ke sana kemari, toh.
orang yang positif OTG seperti ini biasanya daya tahan tubuhnya bagus. Jadi umumnya anak-anak muda, toh? Jadi dia tidak ada tidak ada keluhan, sehat, dia rasa sehat, tidak apa-apa Ji. Makanya corona itu tidak berbahaya Ji. Ini saya tidak apa-apa, saya sehat-sehat Ji. Saya olahraga, saya sehat, saya tidak apa-apa Ji nih corona. Artinya dia bikin kesimpulan begitu, karena dia merasa sehat. Betul. Ini kan akhirnya ada lagi muncul statement bahwa virus corona itu biasa-biasa saja Ji. Karena saya ini tidak bahaya Ji. Saya kok banyak ya yang saya jumpai begitu. Saya baik-baik aja, baik-baik ini keadaanku, saya sehat. Terus saya dilacak sama petugas puskesmas pakai baju astronot pula. Terus ternyata hasilku positif, tapi saya sehat Ji. Artinya di corona tidak apa-apa Ji. Tahu kan begitu, dia bikin kesimpulan seperti itu. Nah, apalagi kalau naik di media sosial. Iya, banyak memang karena memang 80% itu begitu. Kalau dari penelitian ya, kalau yang dari Satgas Covid, Pak Yuri yang bilang sendiri itu 80%. Kasus yang kita temukan itu dia OTG, toh? Nah, padahal ini orang OTG yang berbahaya. Kemana-mana dia bawa virus. Syukur-syukur kalau pakai masker, Ki. Betul. Syukur-syukur kalau ini si OTG ini pakai masker. Masalahnya kan dia sehat. Dia pergi nih jalan-jalan ke pasar, pergi kemana, ke mall, ke kantor, tidak pakai masker, tidak cuci tangan pula misalnya, pegang kanan kiri. Padahal dia tidak bergejala nih ya. Tetapi kemudian yang berbahaya adalah ketika orang lain yang daya tahan tubuhnya misalnya kodong kurang bagus Ki, imunnya kurang, atau orang lain yang ada penyakit penyertanya misalnya yang sakit gula, hipertensi, jantung, atau lansia misalnya, dia pulang ke rumah bawa oleh-oleh virus, dia tidak sadari, terus ketemulah dengan orang-orang yang beresiko. Inilah yang kemudian mereka yang beresiko yang tertular, yang tertular dan kemudian muncul gejalanya. Jadi bisa jadi kita pulang, kita OTG, kita sehat-sehat, sampai di rumah cium anak tak, karena pikir baik-baik saja toh, ternyata bisa jadi kena ke anak, bisa jadi kena ke misalnya nenek tak, orang tua tak, kasihan. Apalagi kalau ada nih penyakit penyertanya, atau orang bilang komorbid ya, itu seperti gula, jantung, hipertensi, itu justru mereka yang akan bisa merasakan dampaknya, dan penyakitnya malah bisa diperberat dengan adanya COVID-19 di tubuhnya begitu. Terus apalagi bisa kan lu minta minum Dik? Ya pokoknya bebas, mau makan apa segala macam. Iya, kita acara live begini baru tidak ada minum tak. Iya. Kesini aku. Nanti di acara podcast Kika apakah disediakan? Minum Kak dulu nah. Siap. Nah, aku kira sedikit aja mau aku bilang ini, ternyata banyak. Pokoknya harus 2 jam ini bicara ini memang. Tidak tonji. Sedikit kesekol kecepatan cahaya Kak bicara bisa tonji supaya selesai ke setengah jam. Nah, sudah. Jadi tadi sudah ya. Jadi ada nih sedikit gambaran ini Karmanto, isu-isu yang bengkok-bengkok kita lurus-lurus dulu sedikit kodong. Nah, supaya jangan kasihan itu selalu tenaga kesehatan. Iya, ada Kak Fitri menyapa. Iya. Hai Kak Fitri. Fitri Halim. Hai Pito. Lain lewat ke Pito. Nanti kalau misalnya ada yang lewat ini terus mau tahu selengkapnya boleh barangkali di YouTube Dik, karena kita simpan filenya tah. Siapa tahu ada yang penasaran dengan penampilan saya sejak awal bagaimana. Udah berubah memang. Halu. Oke, lanjut. Ya, sudah ya. Jadi tadi sudah masalah OTG. Selain OTG ada juga istilah-istilah itu karena mungkin kita tahu apa beda, saya mau tanya-tanya dulu. Ya, setidaknya saya mau tahu ini masyarakat umum begitu gambarannya pengetahuannya toh. Jadi ada ODP. ODP itu ODP orang dalam pemantauan. Oke, terus ada PDP. Terus pasien dalam pengawasan, terus ada juga terakhir itu kasus konfirmasi positif ya, COVID-19 positif. Jadi tadi OTG sudah, terus ada juga yang namanya ODP, orang dalam pemantauan. Kalau orang dalam pemantauan ini dia ada gejalanya. Jadi kita mau tahu oh ini ada misalnya gejala-gejala ringan kah, seperti demam, batuk, pilek. Kemudian ada riwayat bepergian atau tinggalnya di daerah transmisi lokal kayak kita ini di Makassar tah.
Gitu. Kemudian ada juga riwayat kontak dengan pasien positif COVID-19. Nah, ini yang kita sebut ODP. Nah, sedangkan PDP, dia pasien dalam pengawasan, ini biasanya dengan gejalanya yang lebih berat. PDP ini biasanya sudah masuk rumah sakit, Karman, diobservasi, ditangani di rumah sakit, dan biasanya sudah menunggu hasil swab. Nah, ketika ada hasil swabnya akan kelihatan, oh dia ke positif COVID kah atau bukan. Nah, biasanya seperti itu. Apalagi di pemeriksaannya, bagaimana diagnosanya? Sudah tadi betul, sudah satu persepsi maki ini dengan OTG, ODP, apakah itu PDP, banyak sekali singkatan sekarang ini di zaman COVID ini. Singkatan maupun akronim. Ya, istilah-istilah baru, iya. Sudah ya, terus bagaimana mendiagnosanya? Jadi kalau diagnosa yang untuk saat ini ya, gold standarnya kita itu ya hasil swab. Swab itu sebenarnya metode, swab mengusap diambil, kita punya lendir di hidung kah atau di tenggorokan, kemudian diperiksa dengan namanya PCR, polymerase chain reaction. Itu dikasih masuk ke hidung ya? Jadi metodenya swab, kemudian diperiksa dengan metode PCR atau dengan cara PCR di laboratorium khusus. Nah, itu tadi swab ya untuk gold standarnya untuk tahu virusnya. Karena kalau di swab itu akan kelihatan jenis virusnya, virus COVID-nya. Kemudian untuk screening, berhubung ini memang swab ini dia waktu untuk pemeriksaannya cukup lama, terus lumayan juga mungkin dari penganggaran agak mahal gitu ya. Jadi biasanya kalau untuk metode screening kita gunakanlah rapid test. Kalau rapid test kan itu cenderung lebih mudah dilakukan. Kalau swab tadi, sempat tadi kita tanya, jadi bedanya swab dengan rapid. Rapid dengan jadi swab. Kalau rapid test itu dia cepat, pemeriksaannya cepat, tapi dia prinsipnya dia itu untuk mengetahui antibody, dia bisa mendeteksi lah antibody di dalam darah kita kalau misalnya ada infeksi virus. Itu prinsipnya sih rapid test. Jadi kalau misalnya ada orang yang terinfeksi, terus di rapid test, kemudian reaktif atau biasa orang bilang positif ya, artinya kita berpikir oh kemungkinan ada virus di dalam tubuhnya ini sehingga antibodinya terbentuk, imunoglobulinnya terbentuk, ada IgG, ada IgM. Itu dari segi ini ya cara kerjanya. Tapi rapid test positif belum tentu virus corona, Karman. Bisa jadi virus yang lain. Kan ceritanya ini antibodi yang terbentuk melawan virus. Jadi kan telepon. Biasanya kalau untuk yang rapid test pegang hidung, Mas, sudah cuci tangan. Iya. Aman itu kalau di rumah juga. Aduh, kenapa lagi sinyal? Sebentar, mohon maafin nanti sebentar saya telepon balik dong. Jadi kalau misalnya rapid testnya reaktif atau positif, biasanya karena ini kita sudah ini ada infeksi virus nih yang masuk di dalam tubuh, tapi belum ditahu jenis virusnya apa, Karman. Jadi untuk konfirmasinya, untuk mereka yang rapid testnya positif atau reaktif, inilah yang kita anjurkan untuk melakukan pemeriksaan swab untuk memastikan apakah virusnya itu jenisnya COVID-19 atau bukan. Untuk memastikan itu. Aduh. Sampaikan saja, karena kita butuh informasi nih memang. Tanpa terstruktur pun kita tetap terima itu. Iya, saya kan tidak sedang kuliah umum, Bukan. Cerita apa lepas. Yang saya tahu. Iya. Mudah-mudahan juga bisa dipahami lah sama teman-teman yang menonton. Karena kasihan buang-buang waktu kalau dia menonton baru tidak ada dia tahu. Jadi itulah biasanya rapid test kita lanjut ke swab untuk dikonfirmasi. Nah, tapi ada tuh Karmanto rapid testnya negatif. Tapi pas di swab, karena mungkin meskipun rapid testnya negatif, tapi kalau kita lihat kok gejalanya nih khas sekali nih, khas sekali COVID misalnya, biasanya bisa tetap kita teruskan untuk dilakukan swab. Kok swabnya positif? Biasanya kan ada yang begitu, rapid testnya negatif, swabnya positif. Jadi
Bisa jadi infeksi virusnya masih baru, Karman. Karena biasanya antibodi itu terbentuk tidak langsung juga. Misalnya virusnya baru masuk nih, kita periksa rapid test, kok negatif, tapi dokter sudah swab saja karena kayaknya gejalanya khas sekali toh, pasti swab positif. Ternyata jadi kemungkinan kalau seperti itu bisa jadi virusnya masih baru menginfeksi di dalam tubuh. Jadi belum terbaca di rapid testnya, tapi di swabnya biasanya kelihatan. Di swabnya ya. Kemudian ada pemeriksaan penunjang lain, bisa juga dengan darah rutin. Tapi kalau darah rutin juga biasanya ya untuk mengetahui ada virus atau bukan ya. Terus ada lagi satu, biasanya kita foto toraks juga, Karman, ronsen, foto ronsen atau CT scan sekalian ya untuk menilai apakah ada cairan biasanya di paru-paru atau ada gambaran pneumonia atau bukan. Karena kalau gambaran pneumonia juga itu salah satu gejala-gejala yang ditimbulkan oleh virus ini, gitu. Dan gejala si penyakit yang bisa ditimbulkan oleh virus ini. Terus apalagi saya tahu ada tanya-tanya, saya minum dulu. Ada pertanyaan ini dari Herbal Original Murah. Orang hipertensi termasuk orang yang berisiko? Pertanyaannya itu? Orang hipertensi termasuk orang yang berisiko. Pernah aku dengar kalau orang yang hipertensi, kalau rapid test, hasilnya akan reaktif. Bagaimana kira-kira kalau itu? Yang hipertensi? Jadi hipertensi, ya. Tadi sempat saya sebut, memang dia hipertensi itu beresiko. Karena masalahnya itu di aliran darahnya, toh. Kalau misalnya kental ke darahnya, orang hipertensi pula, itu bisa terjadi gangguan yang lebih berat, bisa jadi stroke, bisa ke jantung, bisa malah juga ke ginjal, itu makanya dia beresiko itu kalau orang hipertensi. Terus kalau dihubungkan dengan rapid test, saya rasa itu tidak ini. Kalau misalnya bilang orang hipertensi pasti rapid testnya positif, belum tentu. Kalau misalnya dia ada virus, jadi terbentuk imunoglobulin atau antibodi, ya pasti positif. Tapi kalau tidak ada di virusnya, pasti rapid ya hasilnya pasti negatif, karena kan ceritanya antibody yang kita mau lacak kalau di ini di rapid test gitu. Kemudian apalagi di pengobatannya? Itu penting itu. Sudah tadi diagnosanya, pengobatannya itu sebenarnya sampai sekarang saya baca-baca juga dariannya ini WHO belum ada pengobatan spesifik untuk virus ini. Artinya sekarang semua masih uji coba, Karman. Ada beberapa jenis obat yang sudah dipakai di rumah sakit, misalnya yang untuk pasien yang dengan gangguan yang berat itu misalnya kayak remdesivir atau favipiravir, kloroquine, itu semua masih tahap uji coba. Tapi untuk saat ini kita pengobatannya ya simptomatik. Simptomatik itu, halo, Mas Uci? Masuk. Iya, jelas. Kalau gejala, biasanya kita mengobati berdasarkan gejalanya saja. Jadi misalnya demamnya kita kasih paracetamol, batuk kita kasih obat batuk, seperti itu. Kalau gejalanya ringan sampai sedang ya, biasanya kita kasihnya pengobatan standar yang sesuai sakit-sakit pilek biasa, plus diusahakan edukasi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya caranya minum multivitamin terus banyak minum air putih, istirahat cukup, olahraga, vitamin C boleh, vitamin E, pokoknya makan yang bergizi saja lah. Itu untuk yang penyakit ringan sampai sedang. Tapi kalau misalnya yang berat, apalagi yang sudah ada komplikasi, nah itu yang biasanya dirawat di rumah sakit, kemudian diberikan obat-obat yang memang meskipun masih dalam tahap uji coba, tapi dilaporkan hasilnya bagus. Jadi macam pernah dikasih misalnya obat-obat yang sebelumnya pernah dikasih pada saat virus SARS atau MERS ya, itu ada remdesivir namanya, itu obat yang pernah dipakai untuk penyakit SARS dan MERS. Ada juga kloroquine anti malaria, itu juga pernah digunakan untuk mengobati pasien COVID, dan itu dilaporkan hasilnya baik. Tapi memang semua masih dalam tahap ini ya, uji klinis, masih harus terus dipelajari, apalagi dipikirkan juga efek sampingnya. Dan terakhir itu kan ada sempat disebut lagi dexamethasone, sempat itu ada lagi heboh-heboh. Kita baca di beritanya dexamethasone. Tapi ada yang menarik memang yang kemarin Dr. Paturusi yang dia bilang minyak kayu putih. Bagaimana menurut Tak? Ya, artinya seperti ini. Kalau ada
yang seperti itu, pengalaman pribadi, kemudian ada beberapa yang kok rasanya cocok, itu sebenarnya kita tidak bisa langsung juga mengklaim bahwa itu bisa. Itu semua harus tahap uji klinis, Karman. Jadi tidak bilang untuk satu orang misalnya sembuh dengan itu, atau jangan satu orang atau beberapa kelompok, oh iya saya betul ini dengan minyak kayu putih sembuh. Iya, itu artinya kita betul apresiasi ya, kita senang kalau memang bisa. Tapi memang harus ada tahap-tahapnya, Karman, untuk bisa dilempar ke masyarakat begitu untuk digunakan. Kita nggak bisa langsung satu obat, saya sembuh nih, minum vitamin C saya sembuh, artinya obatnya itu. Itu artinya harus ada ininya, ada sampelnya dulu, ada berapa, kemudian berapa yang sembuh. Kan itu harus ada penelitiannya, Karman, baru kita bisa bilang yes or no gitu. Seperti itu menurut saya ya, mohon maaf ini kalau ada yang keliru-keliru tolong dikoreksi, karena saya juga masih sementara belajar untuk kasus ini, Karman. Sudah tadi obat, kemudian ini juga penting, pencegahannya. Ini penting betul. Untuk ke masyarakat, ini yang butuh supaya kita janganlah menambah panjang daftar kasus positif. Pencegahannya mungkin Karman sudah tahu. Saya mau tanya dulu ini sebagai masyarakat. Sederhana. Tinggal di rumah. Saya tanya gitu. Ya, tinggal di rumah, pakai masker. Ya standar umum yang biasa kita dengar. Apalagi yang penting-penting lagi, apa itu? Coba kemudian atur jarak. Kenapa tiba-tiba saya dibalik ditanyain? Ya kurang lebih seperti itu yang secara umum. Artinya atur jarak sama orang. Satu, atur jarak. Dua tadi apa? Kemudian pakai masker, itu yang penting. Kemudian lebih perbanyak olahraga. Seperti tadi yang digambarkan, minum. Ada satu yang kita lupa bilang barangkali. Coba pikir-pikir. Yang penting. Tadi sudah jaga jarak, pakai masker, tinggal di rumah, makan makanan bergizi, jaga kesehatan. Yang paling pertama, Karman, cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun. Itu yang penting sekali tuh. Karena apa? Karena ini tangan tak ini di sini, virus melengket. Tular bisa di sini. Jadi kita keluar aja cuci tangan. Ini saya tanya, ini bukan bilang saya mau uji tapi saya mau tahu. Memang, betul. Saya paham maksudnya. Apa? Cuma ada. Ndaji. Pernyataan nyelenehnya masyarakat. Kalau kau tanya susah-susah saya keluar ini. Kecil aja. Pernyataan nyelenehnya masyarakat gitu. Itu orang gila. Tidak anu tunggi. Jarang rantas apa segala macam istilahnya tuh. Tapi kenapa aman di mereka? Itu pernyataan nyeleneh. Kira-kira gimana itu? Kenapa bisa? Pertama dulu, kalau orang gila, kalau kita sebenarnya jangan tahu orang gila, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Itu ODGJ, ada orang yang mau dekat-dekat dengan dia, tidak. Kan gitu. Ini kan orang jaga jarak ini. ODGJ, atau kita tanda kutip orang gila ya, mohon maaf. ODGJ ini, tidak ada orang mau dekati, Karman. Jadi dia selalu isolasi mandiri, dia physical distancing, tahu. Siapa yang mau dekati? Coba, ada orang gila masuk ke pasar misalnya, ODGJ ya, masuk ke pasar. Orang justru jauh-jauh. Tidak ada yang mau salaman dengan mereka, Karman. Siapa mau peluk dia? Jadi dia tidak terpaparnya pertama dari situ. Dia jaga jarak. Tahu ini. Bukan, dia jaga jarak nih. Semua ini jawaban ini. Betul. Terus, apalagi terus ini dari screeningnya. Kan ceritanya nih kita orang Indonesia saja yang sekarang saja ini screening tak baru berapa itu di datanya, berapa persen, dikit sekali, baru sekitar berapa Pak ya, 200 ribuan mungkin, berapakah? Saya kurang update untuk data screeningnya. Screening, tak itu kurang. Jadi ODGJ ini belum tentu di screening. Tidak di screening, makanya kita tidak tahu dia positif atau negatif. Itu. Kenapa petugas kesehatan tidak screening mereka? Karena dengan pertimbangan itu, mereka kan tidak begitu ini dengan orang, tidak begitu kontak Karman. Jadi kenapa tahu kita mau banding-bandingkan atau iri kah sama ODGJ yang tidak ini, yang negatif tahu. Mau jadi ODGJ begitu Bang supaya tidak corona. Tidak, maksudnya ada pernyataan. Saya sebenarnya tidak memungkiri, cuma aja juga gampang ya. Sensikan Bang. Apa nih fitur? Oh ya, lanjut.
Ya, jadi itu, jadi begitu. Bagus jawaban Tapi ini. kalau saya rasa, kalau ODGJ kita mau screening, itu tidak tertutup kemungkinan bisa ada yang Oh iya ya, infektif. betul. So, tergantung juga daya tahan tubuhnya. Tapi kalau kita mau penyakit lain yang kita mau periksa pasti banyak. Periksa mungkin kalau mau dibilang masalah gangguan pencernaan, pernapasan pasti ada. Cuman memang kan ODGJ ini kasihan, siapa yang mau urus si Karman? Siapa yang mau bawa ke puskesmas untuk rapid misalnya? So, jadi karena dilihatnya tidak ada keluhannya, sudah sekarang orang yang artinya yang dilacak di puskesmas ini adalah orang-orang yang beresiko Karman begitu. Jadi ndak iri Jimmy sama ODGJ. Siapa tahu nanti iri kita tahu ODGJ sehat-sehat. Jangan-jangan ini sekarang saya khawatir ODGJ tetap sehat sementara orang sehat bisa-bisa jadi ODGJ. Gara-gara ini. Betul. Iya. Sembarang kan nggak pikir biasa terlalu jauh nih, gitu ya. Santai lah. Oke. Artinya ini jawaban sederhana. Jawaban jadi tapi lagi memang logis. Gini nah. Iya, tapi memang logis. Susah-susah. Iya. Lanjut. Apa tadi tuh selesai di mana pencegahan dia? Pencegahan. Jangan beda sudah satu sesi mau deh. Wih, masih banyak pertanyaanku memangnya. Ya terus. Lanjut. Sudah tanya pencegahan. Kalau pencegahan itu biasanya sudah penutup nih Karman, terus pasti pencegahan. Ini kenapa saya tanya kita di ini artinya saya mau tahu gambaran umumnya masyarakat gitu. Apakah memang sudah berhasil ini? Nakes ini tenaga kesehatan ini pemerintah sudah setengah mati nih, kumur busa-busa nih kodong. Kita menulis-menulisnya apa untuk edukasi masyarakat toh. Ini mau dilihat berhasil tidak masyarakat tahu tidak jadi protokol kesehatan sekarang kan yang kita yang untuk beraktivitas sehari-hari itu minimal kita harus tahu yang pertama itu rajin cuci tangan. Cuci tangannya pakai sabun ya dengan cuci tangan yang betul yang 6 langkah itu kemudian sampai usahakan dalam 20 detik. Kalau dari cuci tangan boleh semprot hand sanitizer misalnya kalau kita lagi jalan. Kemudian pakai masker, penting jaga jarak, pakai masker jaga jarak. Ini ceritanya supaya kalau misalnya orang bicara terus ada yang muncrat, ini tertahan di masker kita sendiri. Kemudian jaga jarak itu kan menurut penelitian itu sekitar 2 meter itu lompatan anunya muncrat lah misalnya untuk kita berbicara. Terus hindari kontak fisik terlalu sering dengan orang, hindari kerumunan, isolasi mandiri lah di rumah. Kalau misalnya ada keluhan, jangan terlalu banyak jalan. Kalau tidak penting-penting amat di rumah saja lah. Kemudian jaga kesehatan, olahraga teratur, makan makanan bergizi, istirahat cukup seperti itu. Jadi saya rasa untuk kasus ini kita harus bekerja sama semua ini Karman. Ini bukan kerjanya tenaga kesehatan betul. saja. Saya sepakat kita itu. Kita semua ini bisa jadi pahlawan lah dalam bidang tak masing-masing. Kalau kita tanggung jawab lah dengan kita punya kedudukan ceritanya ini. Jadi masyarakat, pemerintah, sama tenaga kesehatan itu, ini tiga-tiganya ini harus bekerja sama, Karman. Jadi macam pemerintah ini harus menyediakan berbagai macam, harus menyediakan setidaknya sarana dan prasarana yang lengkap terkait COVID ini. Misalnya kayak rapid testnya, usahakanlah harus diperbanyak gitu ya, supaya kita bisa menjangkau banyak orang, screening dan mudah juga, mudah dilakukan rapid test, swab test itu mudah-mudahan bisa pemerintah sediakan lebih banyak lagi supaya bisa menjangkau lebih luas lagi nih untuk screeningnya kita. Karena sekarang screening itu masih rendah sekali, Karman, dikit sekali dari 270 juta barangkali belum sampai 300.000 kayaknya yang diperiksa. Mohon maaf ya, saya tidak baca data itu yang jelas masih sedikit sekali yang kita screening sekarang. Jadi kita berharap pemerintah menyediakan fasilitas itu supaya kita bisa lakukan secara massal gitu ya, secara massal sih bisa ada beberapa daerah pada zona-zona merah itu biasanya sudah kita lakukan rapid test massal, tapi untuk lebih masifnya itu biasanya masih terbatas ininya. Sama seperti di Surabaya memang dia. Ya di Surabaya kan dia ada kan rapid test massal misalnya. Betul, di Makassar juga begitu Ji. Di Makassar juga kita rapid test massal Ji ada Karman, tapi karena berhubung mungkin terbatas ya, saya enggak tahu, ini bukan masalahku, ini soal anggaran Karman, bukan saya yang pegang uang. Yang jelas ini di Makassar ada rapid test massal, tapi itu dilakukan di zona-zona yang merah, di kelurahan mana ya? Misalnya yang tinggi kasusnya kita lakukan rapid test massal di situ. Tapi kita tahu itu kemarin di Makassar yang di kelurahan apa itu, kelurahan pula pokoknya itu sekitar 400 kita sediakan Karman rapid test, 200 jam periksa. Bayangkan kenapa? Karena sekarang banyak isu-isu bilang jam rapid test apa gitu tuh.
Jadi ini juga dilemanya kita, mungkin periksa masyarakatnya yang tidak mau. Ada yang seperti itu, tapi ini menggunakan kita edukasi gitu. Jangan takutlah kita di rapid test. Ini memang kasusnya ini di Sulawesi Selatan juga memang kan banyak kasus-kasus unik tuh terkait COVID-19 apalagi kemarin itu ini. kita yang paling tertinggi di Sulawesi Selatan itu. Iya, kemarin itu penambahannya kita kemarin 200-an lebih. Ada penambahannya nomor 1, Ki. Penambahan 207 urutan pertama. Iya, urutan pertama untuk penambahan kasus kemarin tuh. Nah, ini yang jadi kerja keras nih kita ini yang tinggal di Makassar, Karman, karena memang positifnya banyak, tapi banyak juga bagaimana isu-isu yang beredar yang membuat mungkin dari isu itu yang membuat orang jadi tidak mau diperiksa, jadi takut-takut ke rumah sakit tuh nanti sedikit-sedikit yang dibilang corona. Jadi ini memang tugasnya kami di sini pemerintah tenaga kesehatan untuk mengedukasi dengan baik, kemudian kita juga pemerintah juga kami berharap itu harus ada sanksi yang tegas untuk orang yang tidak ini ya. Misalnya untuk peraturan-peraturan yang dilanggar mengenai protokol kesehatan ini harusnya ada sanksi. Betul. Nah, kalau tidak ada sanksinya kayaknya santai-santai saja orang. Nah, ini berbahaya ini. Nah, jadi pemerintah itu penting di sini perannya. Kemudian masyarakat lebih penting juga perannya. Masyarakat di sini harus patuh dengan protokol yang ditetapkan karena ini untuk kepentingan bersama. Kita ini bagian dari pahlawan dalam melawan virus ini, Karman, kita semua. Kita harus jaga diri kita supaya jangan terserang virus itu, jangan saling menularkan. Dan peran masyarakat di sini harus juga mau bekerja samalah dengan pemerintah, dengan tenaga kesehatan untuk dalam hal screening misalnya. Jadi kalau dipanggil ke screening atau itu datang, jangan kita takut. Kalau misalnya ada pelacakan tuh, kan kadang begitu, ada satu positif terus di tracking, kita datang di rumahnya ini ditolak, kan ada yang begitu itu kasusnya. Jadi itu kita harus bekerja sama lah, masyarakat bekerja sama juga. Kemudian dalam hal masalah penyebaran berita-berita, itu masyarakat juga penting sekali nih perannya, Karman. Jangan sampai semua berita yang kita dapat, apalagi yang belum ada klarifikasi misalnya dari rumah sakit kah, dari pemerintah, kita dapat satu pihak saja beritanya, terus kita pergi share-share, belum ada klarifikasinya. Ini jangan sampai kan bisa menyebarkan lagi berita-berita yang miring-miring, bisa menebar isu lagi, provokatif lagi, apakah itu kita harus hati-hati sekarang dengan berita yang ada di media, atau berita, jangan kita baca judulnya saja, karena kadang judulnya apa, isinya apa, betul. Baca kita baik. Apalagi pemberitaan sekarang begitu. Ini penting sekali nih, perannya masyarakat di sini, dalam hal menangkal hoax, kita yang punya jari ini pilih-pilih tuh berita. Kalau memang kita mau share-share yang baik-baik saja, pencegahan kah, apakah, atau kalaupun memang ada suatu berita yang kayaknya kok kenapa ini, tunggu klarifikasinya rumah sakit atau pemerintah. Jangan cuma satu sisi saja. Satu orang bilang begini, langsung jadi viral. Kita tidak ngerti bagaimana menurut pendapat ahlinya. Kita belum tahu itu ternyata rumah sakit bikin begini, makanya jadinya didiagnosa positif, atau makanya dimakamkan secara begini. Itu kan semua ada pertimbangannya, ada protokolnya. Jadi tidak mungkin itu juga kita kodong di rumah sakit atau tenaga kesehatan kerja-kerja sembarang saja. Ada SOP-nya, ada protokolnya semua. Kalau kita melanggar itu, kami juga bisa kena sanksi. Jadi itu masyarakat juga berperan penting di situ. Kemudian tenaga kesehatan, ini juga orang bilang garda terdepan, kalau kita sih justru garda paling akhir tenaga kesehatannya. Bagaimana mereka tetap bekerja penuh dedikasi di tengah isu-isu ini. Saya berharap semua tenaga kesehatan tetap bersemangat bekerja, meskipun diterpa berbagai macam isu. Belum lagi kasihan banyak sekali sekarang tenaga kesehatan yang terpapar. Itu kan sudah kita bekerja, kita terpapar, belum lagi banyak isu kanan kiri dibilangi apa. Itu saya rasa mudah-mudahan tenaga kesehatan tetap semangat dalam bekerja, tetap berdedikasi lah. Dan di sini saya menggarisbawahi ya, bahwa tenaga kesehatan itu bekerja atas nama kemanusiaan. Tidak ada unsur politik, apalagi materi, Karman. Kita itu tidak ada. Itu yang ya. Tolong diklarifikasi itu langsung memang. Iya, kalau ada yang diluruskan dulu ini. Nah, kita ini kasihan begitu banyak sekali isu-isu dibilangnya apa, dibisniskannya apa. Aduh, ini tenaga kesehatan, dokter, perawat. Kita ini rawat kok, mau ada uang atau tidak, kita bekerja saja, Karman. Dikasih ki uang, alhamdulillah. Tidak dikasih ki bersabar, ki, Karman. Begitu, tidak ada sama gitu. Semua ya. Kita mau mogok-mogok, iya sama gitu, kesian kita bekerja untuk melayani masyarakat atas nama kemanusiaan. Betul.
Saya rasa tidak ada itu kita mau campur borkan lagi kaitkan dengan politik apa ekonomi, janganlah, kasihan masalah keuangan itu kita saling mendukung lah ceritanya. Betul, saling menyupport. Jadi betul, maksudnya betul. ini kita dalam melawan pandemi ini, pesan saya ini mari kita saling mendukung lah dan memotivasi, bukan saling menuding dan memprovokasi, Karman. Gitu. Jadi dukunglah kita sama-sama bekerja. Kalau saya kudukung sekali nih kerjanya dokter Kak. Pokoknya pahlawanku sekali nih. Tiba-tiba dibilang. Iya. Iya, seperti itu. Ada pertanyaan ini memang. Izin tanya Dok. Oh sama, berarti ini tadi. Izin tanya Dok, bagaimana menyikapi ini dari Abdurrahman sih? Hampir terjawab tadi. Izin tanya bagaimana menyikapi pemberitaan pada beberapa kasus yang awalnya dinyatakan positif COVID, namun belakangan muncul pemberitaan bahwa dia negatif. Ada biasa seperti itu memang. Apalagi kalau kasus yang sudah meninggal, dia biasa begitu itu. Betul-betul. Keluar. Itu. Iya. Ada yang sekalian dihubungkan dengan yang sekalian dengan persoalan pemakaman. Kenapa? Apa masalahnya kalau kita sentuh itu misalnya pasien yang sudah meninggal, kan ada itu kasus itu bilang. Bisa mungkin dihubungkan juga itu. Jadi panjang ini Karman. Tunggu dulu, minum Kak dulu. Minum memang Miki. Iya. Aduh, atau sekalian saya tambahkan lagi pertanyaannya memang supaya nanti siapa tahu bisa dihubungkan. Tentang menuju pembiasaan baru, ini dari Mardia, tadi dari Abdurrahman tuh, tentang menuju pembiasaan baru, mau tidak mau sekolah berada di zona hijau, boleh ke sekolah. Efektif untuk pencegahan tidak jika 2 pekan belajar di sekolah, 2 pekan belajar dari rumah. Kira-kira bagaimana menurut Tak itu? Kalau efektif pembelajaran itu bukan bagianku, Karman. Iya, maksud saya karena dia berada pada zona hijau, maksud saya. Bisa jadi gitu kira-kira. Itu kan masalah dari pemerintah ya, itu dari pemerintah yang punya regulasi. Kalau kami sendiri dari tenaga kesehatan, sebenarnya masih, kalau mau dibilang mau lanjut sekolah itu masih ngeri-ngeri sedap, Karman. Karena ini kita masih belum tahu ini kurvanya kita ada di mana. Orang kan seharusnya kalau mulai ini new normal, fase kebiasaan yang baru ini, harusnya itu pada saat kurvanya kita mulai menurun, landai, flat-flat, datar gitu, kayak sepatuku, yang datar-datar aja gitu. Tapi ini kita sekarang posisinya negara kita belum tahu kurvanya ini masih ada di mana, karena screening kita masih kurang. Jangan sampai kalau dibilang, artinya kalau zona hijau saya terlepas ini ya dari bagaimana nanti keputusannya pemerintah. Kalau menurut pandangan saya, ini kan sekolah berpotensi sekali untuk menyebar virus. Karena siapa mau kasih anak-anak, yang kasihan ini gurunya. Kalau saya sih kita mungkin pemerintah bilang aja, boleh sekolah tapi protokol kesehatannya harus dijalankan. Itu kan salah satu syaratnya new normal itu, bahwa fasilitas umum seperti sekolah, kantor boleh dibuka kembali, tapi harus dengan syarat bisa menerapkan protokol kesehatan. Misalnya di sekolah harus sediakan banyak-banyak wastafel, sediakan banyak-banyak sabun supaya Nana rajin-rajin cuci tangan. Terus misalnya Nana harus pakai masker, jaga jarak. Ini sebenarnya pekerjaan berat buat gurunya, Karman. Karena dia mau awasi, kalau mungkin anak-anak SMP, SMA barangkali sudah bisa kita ajarkan itu yang namanya physical distancing, pakai masker, cuci tangan. Tapi kalau untuk anak-anak usia SD atau TK itu saya masih, bagaimana ya, masih khawatir gitu. Jadi kalau kami dari tenaga kesehatan memang masih, kalau mau dibilang harus new normal sekarang, itu kita rasa-rasanya bagaimana ya, harus lihat kurva dulu, karena WHO sendiri itu Karman, dia mensyaratkan ada beberapa syarat untuk bisa new normal. Tuh ada 6 syarat kalau tidak salah. Yang pertama itu poin pertama, penularan COVID-19 di negara tersebut sudah terkontrol. Itu dulu poin pertamanya kalau kita mau new normal. Tidak, kalau istilahnya jaki kajili-jili. Ini kita belum tahu ini fasenya ada di mana, Karman. Itu dia masalahnya, jaki kajili-jili dulu kalau mau langsung itu yang dipersyaratkan. Syaratnya adalah penularan COVID-19 di negara tersebut itu sudah terkontrol. Kemudian sistem yang kedua, syarat yang kedua, sistem kesehatan mampu untuk mendeteksi, screening, kemudian mengetes, mengisolasi dan melakukan kontak atau tracking kepada semua kasus positif. Ini harus ini tugasnya tenaga kesehatan. Bagaimana kita harus melakukan tracking.
Jadi harus disediakan banyak-banyak itu yang namanya minimal rapid test lah dengan swab itu harus banyak-banyak kita peradakan supaya trackingnya bagus karena saat ini kan begitu masih sedikit sekali kita periksa ini kan untuk screening saja ini masih kurang sekali. Kemudian ada yang ketiga resiko wabah virus corona itu harus dapat ditekan di wilayah-wilayah yang rentan, misalnya kayak di panti jompo kah, di tempat pemukiman padat penduduk, itu harus mampu kita tekan di situ. Itu syarat ketiga. Kemudian syarat keempat, untuk bisa new normal, tempat umum semacam sekolah, kantor, itu harus sudah bisa melakukan upaya pencegahan. Nah ini tadi yang poin kalau mau ke sekolah. Ini masuk salah satu syaratnya nih WHO ini, kalau kita mau new normal begitu, harus siap untuk upaya pencegahan dulu. Siap tidak kita punya sarana-prasarana di sekolah atau di kantor, harus ada tempat cuci tangannya, siswa harus rajin-rajin cuci tangan, apa itu kita harus terapkan ke semua siswa. Kemudian syarat yang kelima, resiko kasus impor harus bisa ditangani. Ini kalau mau new normal ya, artinya kalau ada banyak kan kita tahu ini sekarang bagaimana anunya penduduk bagaimana perpindahannya misalnya atau transportasi bagaimana sekarang itu kan apalagi kalau misalnya dari luar negeri masuk ke Indonesia itu harus sudah bisa kita tangani baru bisa kita mulai fase new normal. Dan yang terakhir ini yang penting juga masyarakat sepenuhnya teredukasi untuk melakukan new normal dan turut berpartisipasi dalam masa transisi ini menuju new normal. Ini penting masyarakat juga siap tidak mau tidak begitu. Nah sekarang saja ini dipersilahkan beraktivitas, coba kibedeng keluar ke pasar, berapa persen yang pakai masker? Itu kan belum sepenuhnya orang bisa patuh, Karman. Makanya memang penting juga kalau memang mau pemerintah mulai memperkenalkan yang namanya new normal, itu semua kayak macam kebijakan atau protokol kesehatan harus disertai dengan dengan sanksi. Harus ada sanksinya, Karman. Kayak jika orang naik motor pakai helm, kalau tidak sanksinya orang helmnya di lututnya, kan begitu. Kalau tidak kasih sanksi, ada nanti sanksinya baru mau, oh iya takut kan nanti saya didenda, nanti saya disuruh begini-begini, pakai masker. Harus begitu supaya bisa disiplin. Kalau cuma dilepaskan saja, khawatirnya kita bukannya new normal, Karman, tapi back to normal. Kembali ke normal sebelum corona ada. Ya, kembali, maksudnya ya kita berkumpul-kumpul, kita nongki-nongki bareng, tidak pakai masker, kita bikin apa itu khawatirnya akan jadi begitu tuh kalau protokol kesehatannya tidak tegas. Seperti itu menurut pandanganku. Nah, mohon maaf ini kalau misalnya ada yang beda-beda pendapat. Ini. Betul. Saya terbatas juga soalnya kemampuanku. Ilmuku tah. Tapi ada lagi pertanyaan kah? Banyak sih, tapi setidaknya gini. Itu tadi pemakaman itu jangan mau dilurus-luruskan. Iya, itu yang saya maksud. Ini karena yang lagi hot-hotnya nih, apalagi betul. Dari Makassar juga itu kasusnya. Jadi, itu yang paling sampai masuk di berita Bella. Jadi ini menurut versi saya ya. Yang pertama dulu, sebenarnya saya tidak, kalau untuk kasusnya, per kasus saya tidak, bukan kapasitas saya yang membahas ini, Karman, karena saya tidak memeriksa itu pasien. Yang pertama, saya bukan kapasitasku, saya bukan saya yang periksa, bukan saya orang di rumah sakit itu. Harusnya memang yang menjelaskan adalah pihak rumah sakit. Kalau ada yang seperti ini ya, jangan lalu berasumsi. Biarkanlah dokter yang memeriksanya yang bicara, biarkan rumah sakit bersangkutan yang melakukan klarifikasi kalau ada kasus-kasus begitu, untuk menghindari pemikiran-pemikiran yang keliru. Kan ujung-ujungnya bahaya kalau di-share baru salah-salah, toh. Tapi yang ingin saya bahas di sini, masalah ininya sajalah, kasus ini, kalau misalnya kenapa itu pasien belum dibilang corona, belum positif corona, terus dimakamkan sesuai nih protokol COVID, kan begitu. Banyak kasus, PDP ini ceritanya. Betul. Jadi ini banyak kasus memang, karena ini kasus-kasus pasien ya, jadi kita ada protokol namanya protokol penanganan jenazah COVID-19 dan PDP yang menunggu hasil swab, hasil lab swab. Ada protokolnya. Jadi ini pasien positif COVID dan pasien PDP yang menunggu hasil konfirmasi, hasil pemeriksaan laboratoriumnya itu diperlakukan seperti pasien COVID. Kenapa? Karena untuk menghindari, kita berjaga-jaga ini, kita bersiap-siap kalau misalnya ternyata hasilnya pasien atau jenazah yang PDP ini ternyata positif, Karman. Karena kan ini kita mau melindungi ini, justru kita lakukan ini protokol, kita mau melindungi keluarga pasien, keluarga jenazah, kita kan melindungi itu, safety-nya, keamanannya.
keluarga betul. jenazah, kita mau melindungi pelayatnya, kemudian kita lindungi juga tenaga kesehatan. Kalau orang bilang, nah orang mati nih, harusnya kalau virusnya itu, bagaimana kalau orangnya sudah meninggal, virusnya harusnya mati juga, kan begitu. Teorinya seperti itu. Terus kenapa kok takut sekali sama begitu, kan harusnya virusnya udah mati. Tapi ini namanya Karmanto masih baru, virusnya ini masih baru, masih dipelajari. Jadi ketika inangnya meninggal, dalam hari ini manusia, ini virus ini kita masih pelajari, dia masih ada ini di tubuhnya, apalagi kalau masih baru-baru meninggal ya. Jadi masih ada kemungkinan terkontaminasi dari jenazah ketika misalnya kita mau memandikan di cairannya, cairan yang keluar dari tubuh jenazah, masih bisa, kemungkinan kontaminasi masih ada. Kemudian pada fesesnya juga, feses atau tinjanya ya, itu kemungkinan kontaminasi masih dipelajari. Terus ketika misalnya dimandikan, kemudian misalnya dilakukan disemayamkan jenazahnya. Kalau kita tidak lakukan protokol kesehatan ini, protokol untuk jenazah ini, itu bisa jadi disemayamkan terus dicium, dipeluk misalnya ya, kan kita pasti tahu namanya misalnya kalau kehilangan, itu pasti jangan sampai pelayat datang, pelayat lihat, pelayat peluk, cium, itu kan resiko kontaminasi masih ada. Jadi itu yang kita lakukan, itu atas pertimbangan itu, sehingga jenazah-jenazah dengan PDP ini kita masih perlakukan seperti pasien yang. Jadi kalau misalnya pasien ini yang sudah dimandikan, misalnya dimandikan, dilakukan, ada protokolnya lah. Jadi caranya dimandikan ada aturannya. Kemudian dibungkus dengan plastik ini, plastik jenazah yang tidak tembus air. Kemudian didesinfeksi lagi, dimasukkan ke dalam peti. Itu semua tujuannya adalah untuk kepentingan orang-orang di sekitarnya, Karman. Jadi meskipun masih PDP ya, karena kita kan bersiap untuk kemungkinan yang positif. Kalau positif baru kita sudah peluk-peluk begitu, bagaimana Karman? Itu kan pasti jadi pekerjaan lagi, kita jadi paranoid lagi. Jadi setelah dilakukan itu, jadi virus setelah misalnya setelah ini ya jenazah disemayamkan dengan baik sesuai protokol COVID, ketika nanti dimakamkan dengan ada syaratnya lagi, itu ketika dimakamkan sekitar 1,5 meter dari kedalamannya, ketika sudah dimakamkan disitulah virus ikut mati. Artinya dari WHO ini ya, referensinya gitu, virusnya mati ketika sudah dimakamkan, insya Allah itu tidak akan menular lagi, karena virus butuh inang untuk hidup, sementara inangnya sudah meninggal, dan butuh oksigen untuk tetap bisa bertahan juga. Nah, sedangkan kalau dikuburkan sudah tidak ada oksigen. Jadi pada saat dimakamkan, itu sudah resiko penularan sudah tidak ada. Tapi prosesnya itu yang kita khawatirkan ada pada saat proses pemulasaran jenazah. Nah, kemudian ada kasus yang ini, yang masalah PDP ya. Kemudian bagaimana misalnya sudah dikasih dianukan protokolnya sudah sesuai protokol PDP, protokol COVID, jadi pasien jenazah yang meninggal masih statusnya PDP, kemudian menunggu hasil swab tapi ternyata qadarullah meninggal, itu kan dimakamkan sesuai protokol. Bagaimana misalnya kalau hasilnya keluar negatif? Ini dibilang pas keluar negatif. Jadi sebenarnya harusnya tidak ada lagi perdebatan di sini, Karman. Karena yang pertama, ditutup media. Yang pertama, tenaga kesehatan sudah melakukan sesuai standar protokolnya. Tidak ada malpraktek di sini, ya, karena tenaga kesehatan ini bekerja sesuai protokol prosedur, bahwa semua pasien PDP masih hidup ya, meskipun pasien PDP yang hidup, pasien PDP ya yang masih dalam perawatan itu sama diperlakukan dengan pasien COVID, pasien positif COVID, itu sama perlakuannya, sama tindakannya. Sampai meninggal pun seperti itu. Sampai meninggal pun di tata laksana dilakukan pemulasaran jenazah sama dengan pasien COVID. Itu tadi sudah saya jelaskan alasannya kenapa. Jadi saya rasa tidak perlu ada perdebatan, karena pertama tenaga kesehatan sudah melakukan apa yang menjadi prosedurnya. Sudah sesuai SOP lah, sudah sesuai protokol lah. Jenazah,
telepon. Kemudian yang kedua, jenazah yang dimakamkan sesuai dengan protokol COVID itu dia apa namanya sudah sesuai Karman dengan syariat Islam diperlakukannya. Jadi berdasarkan fatwa MUI sudah ada itu protokolnya Kementerian Agama, ada fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 yang mengatur tentang tata cara pemulasaran jenazah pasien PDP maupun pasien COVID. Jadi insya Allah itu apa yang kita lakukan, langkah-langkahnya, cara memandikannya, cara dipetikannya misalnya. Jadi tidak mengapa ya dipetikan, dari fatwa MUI itu tidak masalah, memang dipetikan. Jadi dimandikan, dipetikan, dimasukkan dalam peti, kemudian bagaimana proses disolatkannya, itu semua sudah diatur dalam diatur sudah ada ininya protokolnya sendiri dari MUI. Jadi saya rasa jenazah dimakamkan dengan protokol COVID pun itu insya Allah sudah sesuai syariat Islam. Kalau misalnya itu yang beragama Islam ya. Kalau untuk beragama lain itu ada tersendiri protokol juga yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Jadi mudah-mudahan mudah-mudahan bisa paham lah keluarga jenazah itu, keluarga almarhum almarhumah ya. Kita doakan almarhum almarhumah itu syahid insya Allah karena meninggal dalam wabah atau bencana itu kan masuk dalam syahid akhirat ya. Kita doakan seperti itu. Kemudian insya Allah semuanya dilakukan sesuai prosedur berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi masalah gitu. Mungkin masalah di komunikasinya kali Karmannya, artinya betul. Pihak keluarga biasanya miskomunikasi itu iya harus dikomunikasikan lah dengan baik gitu. Bagaimana kalau misalnya ini Kosian kenapa meninggal bagaimana ini ya, coba kita jelaskan secara persuasif mungkin pendekatan kekeluargaan supaya keluarga jenazah mengerti. Namanya juga orang habis kehilangan Karman pasti sensitif, betul itu kita sadarkan betul. Misalnya ada apa tidak diminta-minta, terus kejadiannya seperti ini di masa pandemi seperti ini, itu memang berat sekali Karman. Jadi harus pendekatannya itu memang harus lebih kekeluargaan lagi lah bagaimana untuk edukasinya, supaya di belakang hari tidak ada lagi kasus-kasus heboh seperti itu. Kayak gitu Karman kali ya. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah pendapat. Iya. Kalaupun misalnya ini ada keperluan pertanyaan terakhir saja lah kalau gitu, supaya ini setidaknya kita sudah melakukan proses konfirmasi. Ini penting dari pertanyaan, bahkan ada ketika saya tanya kenapa keluar dan sebagainya, mereka mengatasnamakan konspirasi, walaupun sudah diberikan gambaran secara garis besar oleh Mimang tadi. Setidaknya kita butuh dari seorang dokter untuk memberikan penegasan yang tegas, maksud saya menegaskan bahwa betulkah konspirasi atau bagaimana memang. Saya butuh konfirmasi secara tegas ini. Iya, ada pertanyaan Karman dia susahnya malas kok. Iya, padahal kesuruh bilangnya nyantai dikit. Tidak, ini penting memang karena kalau yang tadi kan agak lepas ini penting untuk kita pertegas supaya ini bukan kepercayaan bahwa tidak adakah konspirasi atau memang ada atau bagaimana kira-kira. Iya, kita butuh penegasan. Iya. Atau saya keluar ini. Jengku dulu, pertegas gini barangnya. Iya, satu terakhir. Iya. Karena perjanjian kan 1 jam lewat sedikit. Jadi, memang ini banyak. Ada orang bilang mazhab. Ada mazhab kesehatan, ada mazhab konspirasi, mazhab ekonomi, mazhab politik, halusinasi. Politik. Yang jelas saya rasa orang masing-masing akan mempertahankan mazhabnya ini Karman. Biar apa saya bilang jungkir balik Kak di sini, kalau orang itu mazhabnya dia pegang, saya rasa susah juga untuk ini kecuali mungkin kayak pendekatannya persuasif barangkali baru bisa kita satukan pemikiran. Yang jelas begini, memang menurut saya nih ya, menurutku menurut memang dari tadi lagi jadi gini, manusia itu Karman cenderung tidak percaya kalau dia tidak mengalami. Biasanya begitu, tidak mengalami atau orang di sekitarnya tidak ada yang kena, misalnya sehat-sehat sih di perumahannya. Semua bagus sih, padahal dia lihat keluar-keluar sih. Terus di kotanya atau di daerahnya ada yang kena tapi sembuh sih, tidak ada sih
bikin penelitian sendiri berdasarkan apa yang dialami. Oh, kan begitu kan? Betul. Jadi akhirnya keluarlah teori bahwa COVID-19 ini tidak ada, Ji. Atau ada tapi tidak berbahaya. Jika ini saya lihat semua keluarga aku sehat-sehat sih. Tapi kita tidak boleh berpikir seperti itu dalam masa sekarang, Karman. Ini pandemi. Pandemi itu kita tahu di seluruh dunia rasakan. Seluruh dunia terdampak, lebih dari 200 negara ini rasakan ini yang namanya pandemi. Jadi kita jangan lihat di kota saja, lihat ke seluruh dunia, buka mata gitu ya. Bagaimana itu sekarang orang kelabakan semua, bagaimana ini Amerika, Inggris yang sempat lockdown, kemudian Korea sempat lockdown, terus mulai lagi new normal, terus lockdown lagi. Itu kan artinya ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang perlu kita pelajari dari virus ini, Karman. Tidak bisa hanya dari satu keluarga saja, kita langsung tarik kesimpulan, terus bikin status, kemudian di-share-share nih sama semua orang. Ini pertanggungjawabannya berat. Karena ini menyangkut masalah publik, masalah banyak orang, Karman. Jadi saya kasih contoh begini, satu contoh saya deh. Misalnya ini ya, WHO bilang nih, merokok. 40% ini pasien perokok meninggal karena sakit paru-paru. Ini datanya nih WHO. Kemudian dokter, tenaga kesehatan mengedukasi nih, iya rokok itu berbahaya, bisa menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan sebagainya. Sudah pote-pote, sudah banyak edukasi yang dilakukan untuk masalah bahaya rokok ini. Tapi apa kenyataannya, Karman? Orang tetap merokok. Kenapa? Mungkin entah karena tidak percaya atau karena tidak ada kasus dia lihat. Kemudian yang jadi menarik di sini, ini si orang ini, Karman misalnya, dia lihat tetangganya, kakek-kakek, umur 70 tahun, setiap hari merokok. Nah bilang, saya ini merokok dari umur 20 tahun, Karman. Saya merokok tiap hari 1 bungkus 1 hari, sampai sekarang saya sehat-sehat saja. Saya tidak kena sakit paru-paru. Keluargaku juga tidak ada yang sakit, sehat semua, Ji. Iya tahu. Cocok ya. Nah 70 tahun ini kakek-kakek. Dia percaya yang itu, Karman. Satu orang berpendapat. Nah percaya karena dia lihat sendiri. Akhirnya dia menulislah, ini kakek-kakek umurnya gini. Ternyata dia kok sehat-sehat saja setelah 50 tahun merokok 1 hari 1 bungkus. Misalnya toh, itu kemudian dia share. Dia bikin, artinya di kesimpulan saya merokok itu tidak berbahaya. Nah share. Dan apa yang terjadi? Masyarakat lebih percaya yang ini, Karman. Karena bukti real ceritanya yang dia bikin. Bisa real. Kalau WHO kan cuma data, dokter hanya bilang gini. Tapi dia tidak tahu, tidak ada kenalannya yang kena. Tapi ketika seorang kakek-kakek bicara, itu yang dipercaya. Karena kenal itu kakek-kakek. Kan begitu. Jadi kasusnya sama ini dengan corona. Saya rasa ya, logika aku ini. Kasusnya mirip-mirip dengan corona begitu ya. Di rumahnya tidak ada, Ji. Keluarganya tidak ada. Di kotanya kok aman-aman saja. Lalu dia bikin di kesimpulan, tidak berbahaya, Ji. Jangan makin terlalu takut. Jadi di sini saya mau garis bawahi ya, corona ini ada. Ya, kalau ada yang bilang tidak ada, coba buka dulu, suruh dulu membaca lebih banyak lagi. Kemudian apakah berbahaya? Ya berbahaya. Kalau orang kesehatan pasti bilang berbahaya. Kenapa? Karena dia yang tangani ini kasus-kasus. Aduh kok saya jadi emosional ini karena minum Kak dulu. Jadi kemudian apa sampai mana itu jadi karena meskipun kami berkuar-kuar begitu, tapi itu nih dibilang kalau teorinya sudah mazhab konspirasi susah kan, betul. Saya rasa saya tidak akan bisa dengan kata-kataku begini, terus itu orang akan berbalik begitu, tiba-tiba dukung saya, tiba-tiba berubah jadi mazhab kesehatan. Saya rasa tidak seperti itu. Memang agak untuk pendekatannya itu butuh waktu yang panjang, toh butuh mungkin dikasih ini sedikit pendekatan persuasif lah, toh. Jadi kayak begitu Karman modelnya. Akhirnya yang dipercaya apa, yang kemudian viral apa, itu yang biasanya yang ditulis sama itu mereka itu yang dipercaya. Akhirnya orang kan, oh iya dekat rumah saya juga enggak apa-apa, saya juga ini satu keluarga keluar rumah enggak pakai masker, Ji. Saya kok enggak pernah juga langsung pulang ke rumah mandi, cuci tangan, ganti baju. Saya sehat-sehat saja. Buka mata tak.
Coba baca itu, percuma itu punya handphone canggih-canggih kalau cuman berita-berita di Facebook kita baca. Buka itu beritanya WHO, baca datanya di seluruh dunia. Kalau memang ini pandemi tidak apa-apa, tidak mungkin itu Arab Saudi menutup negaranya untuk pelaksanaan haji dan umrah tahun ini. Betul. Kan gitu ya. Tapi ada sesuatu iya. ini Karman, ada sesuatu dengan virus ini yang memang masih baru dipelajari. Terlepas slow beda yang bilang suamiku, saya kok emosional sekali. Jadi iya, saya kok tambah semangat. Tadi sudah mau pulang. Iya, jadi ada sesuatu karena tidak mungkin ini pemerintah Saudi tutup kasihan itu ibadah haji umrah tahun ini. Kan padahal tahun-tahun kemarin ada itu SARS. Ada itu juga yang namanya MERS yang tadi saya bahas. Ada penyakit SARS, ada penyakit MERS. Penyebabnya sama-sama virus corona Karman. Saudaranya corona tonji, tapi penyakit ini dianggap lebih inilah, artinya penyakit ini dirasakan sepertinya karena penularannya mungkin tidak masif ya, penularannya tidak begitu cepat, kemudian bagaimana kesemuanya rata-rata baguslah kesemuanya, angka yang meninggal juga mungkin saya pakai mungkin ya karena saya tidak ada data di sini, yang jelas tidak begitu dianggap tidak begitu berbahaya mungkin sampai tahun-tahun lalu itu tetap dibuka ibadah haji umroh, padahal ada tonji penyakit, ada MERS, ada SARS, ada penyakit lain meningitis misalnya, tapi pemerintah Saudi oke, ayo silahkan, tidak apa-apa, ada vaksinnya kok misalnya, atau bisa diobati kok, penularannya tidak begitu cepat mungkin ya, sehingga pemerintah Saudi tidak keberatan. Nah, tapi ketika ada pandemi kali ini, si SARS-CoV-2 ini, si virus COVID-19 ini, kok kenapa pemerintah Saudi sampai menutup? Apakah ini konspirasi juga gitu? Apa masih kita mau berpikir ini masih konspirasi atau masih halusinasi? Ini COVID halusinasi gitu. Karena sudah sampai segitunya pemerintah Saudi sampai menutup ya. Karena kan ini pasti pemerintah Saudi juga mau tidak mau kalau penduduknya tertular. Begitu, ini dia tutup. Jadi saya rasa memang kita harus banyaklah membaca, buka wawasan kita, buka hati kita lah, buka hati kita terhadap pandemi ini. Jangan karena hanya 1-2 kasus kemudian kita lalu membuat berita-berita yang gimana gitu, aduh, apalagi sampai menghujat ke satu pihak. Ini kan, saya kan tadi sudah bilang karena kita ini harusnya di saat seperti ini kita semua bekerja sama, kita saling mendukung dan memotivasi, bukan saling menuding dan memprovokasi supaya cepat selesai ini pandemi. Kita juga bosan begini Karman, kita juga kayaknya hari-hari mau pakai pakaian begitu, pakaian APD, kok kira itu enak Karman. Ini kita sudah bosan ini juga, kasihan mau sekali, aduh mau kembali seperti dulu. Tapi kita bertahan dulu lah, sabar-sabar sedikit. Betul. Sabar-sabar sedikit, jangan kita jili-jili gitu. Ini kita masih harus belajar banyak tentang virus ini begitu, Karman. Apalagi sudah itu saya deh. Masih adakah? Closing statement. Tadi kan pertanyaan terakhir. Saya butuh kalimat penutup untuk hasil diskusi kita selama. Tadi kan pertanyaan terakhir. Sekarang pernyataan akhir lah. Iya. Pesan lah kalau mau dibilang. Iya. Berapa kali Mak berpesan tadi, ikuti protokol kesehatan. Toh itu kalau mau dibilang pesannya saya ulang-ulang artinya secara keseluruhan kesimpulan ini. Iya, kesimpulan. Iya. Jadi kesimpulannya itu pertama dulu. Di mana Kak ini memang? Di kantornya Kak suami aku melarikan diri. Karena aku bodoh nanti. Oh ya, siap. Ya, tutup. Di kantornya Nurholis. Kau kenal Jin Nurholis? Oh iya. Sama-sama dengan suami kita kerja. Iya. Jadi saya di sini ini mejanya nih Nurholis saya pinjam ini. Karena tidak ada kursi begini kok di rumah kok dong. Oh siap. Plastik. Lanjut. Jadi closing statement Mina. Saya artinya begini, terima kasih buat Karman yang sudah memanggil saya, mengajak saya untuk berdiskusi seperti ini. Sebenarnya saya juga kalau mau bahas COVID Karman bosan, Mak. Betulan kalau mau dibilang. Karena kalau di Facebook itu kalau kita boleh tracking itu Facebook, saya juga awal-awalnya suka sekali bahas itu. Sampai sekarang sih tentang bahas COVID. Karena tahu nih kalau kita bahas-bahas begitu biasanya Karman tuh ada lagi pernyataan pro kontra apa begitu. Tapi ya namanya kita punya tugas dan tanggung jawab, ya kita sebagai tenaga kesehatan juga harus tetap berperan dalam hal edukasi.
Jadi makanya itu hari saya terima tawaran tak, karena meskipun mungkin sedikit sih kodong followerku. Makasih. Instagramku ini saya bikin karena gara-gara kita undang Kak. Saya tuh tidak main Instagram sebenarnya. Ya kita undang Kak, terpaksa saya bikin juga. Siap. Makasih banyak. Ya, jadi saya berharap setidaknya meskipun sedikit yang mendengar, saya berharap bisa paling tidak memberikan sedikit membuka sedikit pengetahuan kita tentang masalah COVID ini. Kemudian saya berharap itu tadi yang saya ulang-ulang, kita ini harus saling mendukung, Karman, mendukung dan memotivasi pemerintah, masyarakat, tenaga kesehatan. Kita juga jangan milah saling membuli, saling mencaci maki. Kita bekerja sama saja sekarang untuk mengatasi pandemi ini. Dan terlepas dari itu semua, Karman, jangan lupa untuk selalu berdoa. Karena terlepas itu ilmu tak mau tinggi bagaimana ini ilmu, tak mau canggih bagaimana ini teknologi, ini kita ini tidak bisa bikin apa-apa, Karman. Kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT yang Maha Mencipta, yang menciptakan virus ini. Kita berdoa semoga pandemi ini bisa segera berakhir, kita bisa seperti dulu lagi misalnya ya. Karena kita ini la haula wala quwata illa billah, Karman. Tidak ada daya upaya yang bisa kita lakukan kecuali atas pertolongannya Allah, Karman. Jadi semoga dengan usaha kita, dengan doa kita, mudah-mudahan kita bisa keluar dari bencana ini, musibah ini. Amin. Itu sih, masih ada. Makasih banyak. Nanti kalau Ayunda. Ya. Oke. Kenapa? Sudah minta. Saya bilang terima kasih. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf atas nama Perpustakaan Supriyatih mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayunda Fatimah Radi, dokter ya, Dokter Fatimah Radi MKes. Salam peluk buat dua kemenakan saya. Dua ya? Baru dua ya? Dua. Insyaallah. Ya, dua. Insyaallah baru dua. Baru sama Ji, baru dua. Dan semoga salam juga hormat saya kepada bapaknya, sang suami. Rindu saya mau ketemu lagi, karena terakhir kalau tidak salah waktu kita ngumpul acara IKA 2003 kemarin itu. Jadi sempat ketemu. Di apalagi nih, Wong Solo kalau tidak salah. Makasih banyak. Ya, mohon maaf salam. Ya kalau ada salah-salah saya sama juga. Closingnya juga. Minta maaf sambil waktu tak. Ya. Ini kayak udah bilang orang ini model 2003 yang ketemu. Iya, di reuni di. Iya, reuni. Sayangnya tidak ada catur. Jago tuh main catur ini, Karman. Saya selalu kalah. Justru saya yang banyak belajar. Lama tidak main. Kebanyakan main domino, Ji. Siap. Salam orang di sekitar. Terima kasih banyak juga ya. Mohon maaf ya. Beri penghormatan kepada seluruh dokter yang ada di Indonesia. Sehat selalu semua. Ada kebanggaan yang selalu kami dapatkan dari seluruh dokter. Ketika yang lain mengucilkan, ada juga yang tetap memberikan kebanggaan. Dokter hari ini adalah pahlawan nyata bagi kami. Terima kasih. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya kalau ada salah-salah. Maaf lahir batin.